Alhamdulillahil malikil mannan alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Wa atallaha biqalbin salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Adagium ini seringkali kita dengar. Pepatah ini seringkali dilontarkan oleh berbagai kalangan. Karena memang yang namanya pemuda identik dengan penuh kekuatan dan energi. Kaya inovasi, berlimpah kreasi. Bahkan pemuda, dia adalah sebagai pelopor kebangkitan dan penopang peradaban. Bahkan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, pernah berkata, beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ada semacam hukum tidak tertulis yang telah menjadi rahasia umum. Jikalau suatu bangsa ingin menaklukkan bangsa yang lain, tidak usah repot-repot tempur di medan perang. Tidak usah susah payah melawan musuh di medan laga. Cukup pengaruhi pemikiran, gaya hidup dan akidah remajanya, pemudanya. Maka bangsa itu akan dengan mudah dikalahkan oleh bangsa yang lain. Bahkan hadirin, Napoleon Bonaparte, sang kaisar Perancis jauh sebelum menaklukkan Mesir, dia berpidato di depan para prajurit. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa menaklukkan umat Islam, tentara muslim lewat jalur peperangan. Seumpama kalau ada permata berada di tengah hamparan karpet, bagaimana kita bisa mengambil permata itu? Tidak dengan menginjak karpet, tidak dengan alat bantu. Bahkan kalau kita ambil pemiliknya tidak marah, bahkan akan tersenyum. Para prajurit diam semuanya, nggak ada yang berani jawab. Lalu Napoleon menjawab sendiri, saudara-saudara, gampang. Untuk mengambil permata itu tanpa menginjak karpet, bahkan pemiliknya tidak marah, bahkan tersenyum. Cukup kita tanamkan kebencian pemiliknya terhadap permata tersebut. Cukup kita rubah
dan membahayakan. Hadirin, hari ini kita saksikan bagaimana gencar sekali perang pemikiran. Umat Islam dibuat benci dengan agamanya sendiri. Umat Islam dibuat takut dengan ajarannya sendiri. Umat Islam dibuat alergi dengan simbol-simbol Islam. Dan ini secara setahap demi setahap mempengaruhi kehidupan, pemikiran, gaya hidup dan akidah remaja kita. Dan ini dilakukan bukan cuma hari ini, bahkan skenario besar ini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun telah digerakkan. Sehingga mohon maaf, melalui jalur pemikiran para pendidik dan orang tuanya ditanamkan teori-teori yang kelihatannya benar tapi menyesatkan alias beracun. Ada teori yang menyatakan bahwa masa muda adalah masa transisi. Masa muda adalah masa trial and error. Masa muda adalah masa kegalauan, masa kesemrautan, masa kenakalan dan masa kekacauan. Sehingga kalau ada orang tua yang anaknya baik-baik saja, anaknya jadi malah tambah baik, malah khawatir jangan-jangan anak saya nggak normal karena nggak melewati masa kenakalan, karena nggak melewati masa kekacauan. Bahkan hadirin yang tidak kalah bahaya juga, saat ini banyak remaja kita yang kemudian dibuat sekali lagi takut dengan ajaran Islam. Banyak dibalik logikanya, orang tua bahkan simbol-simbol Islam dibuat menakutkan. Sekarang ada paradigma menghembuskan isu bahwa benih-benih teroris bisa muncul dari pondok pesantren. Bibit-bibit teroris bisa muncul dari rohis-rohis di sekolah dan kampus. Bisnis benih-benih radikal bisa muncul di halako-halako dan majlis-majlis. Sehingga orang tua sekarang ketakutan. Akhirnya banyak berpesan kepada anak-anaknya, nah, kalau ke masjid hati-hati. Nah, kalau ikut halakoh, pilih-pilih. Nah, kalau berguru, cari guru yang benar. Anak pusing, dijasman disuruh milih. Itu semua nggak mampu memilih, akhirnya mereka lebih nyaman lari ke kafe-kafe. Lebih tenang, jalan-jalan di mall, bahkan sampai ke diskotik. Dan orang tua, bahayanya lagi pun demikian, lebih tenang kalau anaknya nongkrong di kafe daripada nongkrong di musola. Orang tua lebih merasa anaknya fine-fine saja kalau nongkrong di mall, tapi kalau ikut halakoh malah khawatir. Bahkan ada wali murid yang anaknya lulus pesantren, jilbabnya makin panjang. Khawatir jangan-jangan anak saya kena aliran sesat. Jangan-jangan anak saya kena infiltrasi teori-teori radikal. Masya Allah. Hadirin, ini patut menjadi perhatian kita buat orang tua dan para remaja. Bahkan hari ini ada orang tua yang mengukur kesuksesan anak pada seberapa melimpah materialnya, padahal dia miskin secara spiritual. Ada orang bangga terhadap putranya yang berhasil mengumpul banyak harta, sementara dia fakir secara ilmu agama. Hadirin, ada perjalanan kisah menarik yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bersama ibunda beliau. Ibunda Imam Syafi'i merawat Imam Syafi'i sejak kecil di Mekah Mukarramah. Begitu Imam Syafi'i beranjak usia 13 tahun, ibunya telah mengeluarkan fatwa kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, lalaikun idhab anta li talabil ilmi jihadan fisabilillah.
kamu nak menuntut ilmu, jihad di jalan Allah. Biar kita ketemu nanti di akhirat saja. Masya Allah. Hari ini kayaknya nggak ada orang tua yang begitu. Nyanterin anaknya saja belum dapat sebulan udah 3 kali ditengokin. Dan Imam Syafi'i anak yang taat, patuh dan soleh. Kalau anak sekarang disuruh pergi kamu nak menuntut ilmu, biar kita ketemu di akhirat saja. Ibu aja yang pergi, yang udah tua, yang udah pengalaman, ngapa saya? Boleh jadi begitu. Tapi Imam Syafi'i anak yang soleh, yang taat, yang tawa, hormat pada orang tua. Siap ibunda, kita ibunda. Saya laksanakan segera. Berangkat Imam Syafi'i jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Belajar beberapa tahun dengan Imam Malik. Pergi lagi belajar ke Yaman sampai ke Irak, di Baghdad beliau belajar dengan imam-imam besar. Singkat kata beliau menjadi imam besar. Suatu ketika di Mekah, tempat di mana ibunya tinggal, ada tabligh akbar. Yang datang, yang penceramah, kiai-kiai besar dari Irak. Dan hebatnya, ketika kiai-kiai ini berpidato selalu merujuk pendapat Imam Syafi'i. Menurut guru kami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i seperti ini. Demikianlah yang dikatakan oleh guru kami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selalu mengutip Imam Syafi'i pendapat beliau. Ibunya hadir dalam tabligh akbar tersebut. Lalu selesai tabligh akbar, ibunya datangin pimpinan syekh tersebut. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi engkau ceramah sering mengutip pendapat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa gerangan dia Syekh? Oh, dia imam besar di negeri kamu. Beliau ahli hadis, ahli fikih. Dan perlu ibu ketahui dia berasal dari sini nih, dari Mekah. Tandanya gimana? Demikian. Oh, kalau begitu dia adalah putraku Syekh. Dia Syafi'i putraku. Begitu mendengar ibunda mengaku putra Imam Syafi'i, semua imam besar takdim dan hormat. Lalu berkata saya besar itu, ibunda, beberapa hari ke depan kita mau pulang lagi ke Irak. Apa pesan ibunda untuk guru kami, anak ibunda? Katakan kepada Syafi'i, mulai hari ini dia boleh datang menjumpaiku. Itu rumahku terbuka untuknya. Masya Allah. Imam Syafi'i mendengar kabar tersebut menangis luar biasa, menahan kerinduan yang mendalam. Bertahun-tahun tidak ketemu orang tuanya, ketemu ibunya. Karena itu dia pamitan kepada syekh besar, kepada para jamaah semuanya. Karena beliau ulama besar, beliau dikasih bekal yang banyak. Sehingga terkumpul ratusan dinar dan puluhan unta. Beliau berangkat ke Mekah dengan rombongan besar dan harta yang banyak. Sampai di perbatasan Mekah, beliau mengutus muridnya untuk menyampaikan berita bahwa beliau akan datang. Ini sunahnya kita nih, kalau silaturahim bertandang ke rumah orang, kasih tahu dulu. Jangan kita buat kejutan aja loh, biar surprise. Sunahnya kita kasih tahu. Karena dulu belum ada WA, Imam Syafi'i mengutus muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya ibunda, murid Imam Syafi'i putra. Ada apa? Sebentar lagi guru kami akan tiba di rumah ibunda, paling lama besok sore ibunda. Begitu? Iya ibunda. Bawa apa Syafi'i? Oh, karena muridnya pikir ibundanya dikabarin dapat bawa rombongan besar akan bahagia, dikabarin oleh muridnya. Ibunda, Imam Syafi'i bawa rombongan besar dengan ratusan dinar dan puluhan unta ibunda. Begitu? Iya. Kalau gitu katakan Syafi'i, pintuku tertutup lagi, dia tidak boleh datang ke rumahku. Masya Allah. Pulang muridnya, laporan, Imam, ada apa? Ibu murka Imam. Emang situ ngomong apa? Ibu nanya engkau bawa apa? Kamu jawab. Ya aku jawab bilang kau bawa ratusan dinar dan puluhan unta. Salah sampean mas. Jangan dikira ibuku punya kasih kabar begitu gembira. Tidak. Terus gimana? Kumpulkan penduduk Mekah perbatasan. Bagi ratusan dinarku, beri puluhan untaku kepada mereka. Kamu datang lagi ke ibuku, katakan Syafi'i datang hanya membawa kitab dan ilmu. Masya Allah. Ternyata benar begitu utusannya datang ke rumah ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa? Yang kemarin ibunda tetap murid putramu. Ngapain? Sekarang Imam Syafi'i akan datang hanya membawa kitab dan ilmu ibunda. Alhamdulillah. Baik kalau begitu. Pintuku terbuka Imam kepada anakku Syafi'i. Kapan dia boleh datang? Silakan. Subhanallah. Hadirin, mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama, menanamkan akidah yang kuat kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.